Buat kamu yang lagi mikir mau hire karyawan tapi kendalanya di budget, video ini khusus buat kamu karena akan aku share 3 cara paling mudah untuk hitung budget hiring dan juga apa yang harus kamu lakukan kalau nih amit-amit budgetnya masih nggak cukup. Let's go! Nah, cara yang pertama adalah cara yang paling gampang dan juga straightforward, yaitu average salary method. Cara ini biasanya aku pakai untuk posisi-posisi yang wajib ada di bisnis aku. Either karena memang pekerjaannya itu penting banget dan bisnis aku tuh nggak bisa run kalau nggak ada posisi ini, atau posisi ini itu membutuhkan skill yang di luar kemampuan aku dan aku nggak bisa lakukan. Jadi konsepnya kurang lebih itu as long as bisnis kamu ada duit yang cukup untuk hire posisi ini, kamu mau hire secepatnya. Kalau misalnya kamu membutuhkan yang seperti itu, berarti metode ini mungkin cocok untuk kamu dan cara hitungnya seperti ini. Nah, jadi pertama kamu research dulu berapa sih rata-rata gaji yang untuk posisi yang kamu cari ini. Searching aja gitu di Google gitu ya. Dan ini aku contohin aja gitu. Misalnya kamu mau cari gaji untuk admin online shop gitu. Sedikit searching aja di Google langsung ketemu kalau kisaran gajinya itu sekitar 3 sampai 3,5 juta. Nah, dan kamu tinggal lihat aja apakah profit bisnis kamu tiap bulan itu cukup untuk membayar gaji segitu. Nah, kalau kamu mau take it a step further, kamu bisa juga searching di platform lowongan kerja seperti Jobstreet dan lain-lain gitu. Dan kamu lihat kisaran harga di platform tersebut itu kira-kira berapa untuk posisi yang kamu sedang cari gitu. Dan ingat juga kamu harus bandingkan job desk iklannya, iklan mereka dengan job desk yang ada di pekerjaan kamu gitu. Biar kamu nggak membayar kerendahan atau ketinggian. Nah, sebelum kamu nih bikin iklan loker, kamu cek dulu nggak di Google kisaran gajinya itu seperti apa? Coba kasih tahu aku di comments. Next, cara hitung budget gaji yang kedua itu agak lebih rumit ya daripada yang pertama, yaitu revenue method. Nah, pertama, kamu harus lihat dulu nih, omset 3 bulan terakhir kamu yang paling rendah itu yang mana? Karena kita kan mau cari aman gitu ya. Anggap aja contoh gitu, Januari segini, Februari segitu, Maret segini. Nah, kita ambil yang paling rendah aja, yaitu 30 juta gitu di Februari. Nah, biasanya bisnis itu spend sekitar 30% sampai 70% dari total omset mereka untuk biaya gaji gitu. Nah, tentu ya, besarnya percentage-nya yang pastinya gitu tergantung pada bisnis kamu itu jualnya apa gitu. Kalau misalnya bisnis kamu itu bisnis jasa, ya tentu persentase gaji akan lebih besar daripada orang lain yang bisnisnya itu bisnis produk jadi yang diproduksi sama mesin. Jadi konsepnya kurang lebih gini, kalau misalnya kamu spend nggak terlalu banyak di bahan baku gitu, berarti kemungkinan besar kamu akan spend more di gaji. Tapi kalau misalnya kamu udah spend besar di bahan baku atau produksi gitu, mungkin kamu nggak perlu keluar segitu banyak di gaji. Gitu, oke? Nah, jadi pokoknya selama masih di antara 30-70% itu masih tergolong normal. Nah, anggap kita ambil tengahnya aja, yaitu 50%. Berarti 30 juta yang tadi kita tinggal kaliin aja 50%, dapat sekitar 15 juta gitu. Nah, berarti total budget gaji semua karyawan untuk contoh ini itu sekitar 15 juta. Anggap aja dia sudah memiliki nih tim admin sekitar 2 orang gitu. Gajinya masing-masing 3,5 juta. Nah, kalau 2 orang berarti 7 juta kan. Nah, berarti kita tinggal hitung aja nih. 15 juta minus 7 juta berarti masih ada spare sekitar 8 juta untuk posisi lain gitu. Nah, jadi tinggal pinter-pinter kamu aja nih atur mau hire posisi apa yang paling bisa mendukung growth bisnismu. Dan note, budgetnya ini gak harus dipaksa untuk dihabisin semua ya. Sebelum aku lanjut ke cara yang ketiga, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips bisnis yang relate untuk pemula. Oke, cara hitung budget gaji yang berikutnya adalah value of time. Nah, ini sebenarnya udah pernah aku share ya di Instagram aku, dan menurut aku metode ini sih paling cocok untuk digunakan saat kamu lagi mencari karyawan yang bisa menggantikan suatu posisi yang sekarang selama ini kamu yang kerjain gitu. Nah, biar kamu nggak bingung, langsung aku contohin aja ya. Pertama sama, kamu lihat profit kamu 3 bulan terakhir yang mana yang paling rendah ya, biar aman gitu. Nah, kita anggap aja di sini Januari ada berapa, Februari berapa, dan Maret berapa, dan kita ambil paling rendahnya yaitu sekitar 30 juta gitu. Nah, dan misalnya nih, kamu lagi cari posisi misalnya live streamer gitu. Nah, karena kamu selama ini tuh kalau jualan nge-live sendiri gitu, dan kamu mau hire live streamer yang bisa menggantikan posisi kamu. Dan hitungan budgetnya itu seperti ini. Anggap ya, dalam 1 bulan kamu
kamu ada 25 hari kerja. Berarti 30 juta tadi dibagi 25 hari kerja dapat sekitar 1,2 juta gitu ya. Nah, berarti itu maksudnya kira-kira profit yang kamu hasilkan dalam satu hari kerja itu kira-kira 1,2 juta gitu. Nah, habis itu kita bagi lagi. Anggap dalam satu hari kamu ada sekitar 10 jam kerja. Dan dari 10 jam kerja itu, 1,5 jam habis untuk live streaming. Nah, jadi hitungannya 1,2 juta yang tadi dibagi 10 jam kerja, kamu akan dapat 120.000. Lalu 120.000 itu ditinggal dikali aja 1,5 jamnya live streaming dan kamu akan dapat sekitar 180.000 per hari. Jadi kira-kira budget yang kamu ada untuk live streaming gitu dalam sehari itu 180.000 gitu. Dan kalau misalnya dalam sebulan ya kita tinggal kali aja 180.000 kali 25 hari kerja yaitu 4,5 juta. Jadi dengan posisi kemampuan bisnis kamu sekarang gitu, selama gaji live streamernya itu di bawah 4,5 juta sebulan, lebih worth it banget untuk kamu hire aja daripada kamu live streaming sendiri. Nah, waktu itu pas aku share cara ini di Instagram, ada yang tanya ke aku gitu. Kalau misalnya live streaming kan kelihatan jelas kan, kayak 1,5 jam sehari gitu. Nah, kalau untuk posisi lain gimana? Kayak misalnya admin gitu. Sebenarnya ya konsepnya sih mirip-mirip ya gitu. Anggap nih kamu lagi mencari admin karena selama ini waktu kamu banyak yang kehabis untuk ngurusin hal-hal administrasi gitu dan kamu mau cari pengganti yang bisa menggantikan kamu gitu. Pernah nggak kamu ukur dalam sehari kira-kira berapa jam yang kamu habiskan untuk tugas administrasi gitu? Coba deh sesekali kamu ukur. 1 jam, 2 jam. Nah, dari situ kamu bisa jadikan itu sebagai patokan untuk menghitung budget dari metode-metode yang udah aku jelaskan. Kalau setelah semua hitungan ini dan ternyata budget kamu masih nggak cukup juga, harus gimana nih? Nggak apa-apa kok. Kalau bisnis kamu itu belum mampu untuk membayar gaji full time, jangan dipaksa gitu. Karena kamu masih ada option untuk meng-hire karyawan part-time, atau karyawan freelance, atau karyawan magang karena mereka gajinya nggak sebesar full-time. Tapi ya memang kamu nggak bisa berekspektasi kalau mereka akan benar-benar mendedikasikan full semua waktunya untuk bisnis kamu aja. Karena mereka bukan full-time gitu. Dan kamu juga harus bisa menerima kalau misalnya mereka memiliki pekerjaan lain. Capek ya pusingin gaji? Ya memang begitu sih fakta pahitnya jadi business owner. Kita tuh nggak hanya tanggung jawab atas diri kita sendiri, kita tanggung jawab atas orang lain dan salah satunya adalah tim kita. Kalau gitu berarti otomatis lebih enak kerja kantoran aja dong, tinggal terima gaji. Eits, tunggu dulu. Kalau kamu lagi pertimbangkan nih lebih baik bisnis atau kerja kantoran, aku udah pernah spill belak-belakan serealistis mungkin ya plus minusnya bisnis dan juga kerja kantoran di videoku yang ini, jadi kepoin ya biar kamu tahu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.